ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu melimpah, yang telah dicurahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis ini setelah kita laksanakan salah satu di antara perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat maghrib. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kiranya kita pun senantiasa berselawat kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingan, atas pengajaran, atas dakwah yang telah dilaksanakan oleh beliau, yang dilanjutkan oleh generasi setelahnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang berpegang kepada petunjuk Rasulullah SAW sampai hari ini dengan kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan memasuki suatu bab yang penting sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yakni bab yang ke-50, yaitu babul khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini sangat penting. Kenapa? Karena pilar-pilar ibadah batin, atau disebut juga dengan arkanul ibadatil qulub, arkanul ibadatil qulub, atau pilar-pilar ibadah hati. Itu ada 3. Yang pertama namanya al-mahabbah atau al-hub, cinta. Artinya bahwa kita beribadah kepada Allah itu harus diiringi dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat di ayat yang ke 165 surat Al-Baqarah. Ayat 165 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Bagaimana mereka menjadikan tandingan selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Jadi cinta mereka itu sama, antara cinta kepada sesuatu itu dengan cinta kepada Allah itu sama. Ini disebut oleh Allah menyembah tandingan selain Allah. Ya. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman itu, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah, sangat amat besar cintanya
kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi segala sesuatu. Jadi ciri orang beriman itu dalam ibadah, dalam ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah, ya, dibuktikan dengan cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Nah, maka ini cinta itu termasuk di antara ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah batin. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah batin atau ibadah hati itu adalah al-khauf. Al-khauf itu artinya takut, rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya Allah. Takut akan siksanya Allah yang begitu berat. Ya. Atau takut tidak diterima ibadah dan amal saleh. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Adapun orang-orang yang disembah oleh manusia, karena ada manusia yang disembah oleh manusia. Seperti Nabi Isa itu disembah oleh orang Nasara. Bahkan Nabi Isa sendiri mencari jalan untuk menuju Tuhannya. Ya, bagaimana mungkin dia disembah oleh manusia sementara dia sendiri mencari jalan untuk mendapat ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyuhum aqrabu, dan mereka juga berharap yang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan roja atau berharap rahmatnya Allah. Ya. Jadi mereka-mereka yang disembah oleh manusia di kalangan para nabi, para rasul atau para malaikat, mereka juga mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut akan azabnya Allah. Nah, ini dalilnya bahwa seseorang beribadah kepada Allah itu harus diiringi dengan rasa takut. Ya, harus diiringi dengan rasa takut. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhan itu sesuatu yang memang harus ditakuti karena derasnya, karena sakitnya, karena ya mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, inilah pilar-pilar dari ibadah. Tadi yang pertama apa namanya? Al-mahabbah atau al-hubb, yaitu cinta. Yang kedua al-khauf, yaitu rasa takut, dan yang ketiga namanya al-raja, yaitu berharap. Nah, di antara dua ini, yaitu al-khauf dan al-raja, ini harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang. Ulama mengatakan bahwa yang namanya antara raja dan khauf itu ibaratnya dua sayap burung. Ibaratnya dua sayap burung. Ya. Kenapa dikatakan seperti sayap burung? Karena ketika burung itu terbang, kedua sayapnya harus berfungsi. Kalau ada satu di antara sayapnya tidak berfungsi, ya burungnya nggak bisa terbang. Atau bahkan kalau kedua-duanya nggak berfungsi, ya nggak bisa terbang. Dia akan dimangsa oleh binatang buas yang lain, atau dia akan mati kelaparan karena nggak bisa cari makanan. Begitulah perumpamaan antara al-khauf dan al-raja, takut dan berharap. Ya, kedua-duanya harus seimbang. Ilustrasinya begini. Al-khauf itu rasa takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab. Ya, jangan sampai kita disiksa oleh Allah karena berbuat dosa dan maksiat. Nah, orang kalau terlalu takut kepada Allah, tapi tidak ada rojahnya, tidak ada harapannya, dia bisa putus asa.
Dia bisa putus asa. Atau sudahlah, saya gak bisa lagi beribadah, gak bisa berbuat baik. Saya memang sudah ahli neraka sudah. Ya gak boleh seperti itu. Itu karena rasa takutnya yang mendominasi. Ya, sehingga hilang pengharapan kepada Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu sebaliknya, kalau rojahnya atau rasa berharapnya terlalu mendominasi, tidak ada rasa takutnya, nah mereka juga akan terjatuh kepada perbuatan dosa, maksiat. Karena dia selalu berpikir, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Ya, padahal tidak ada jaminan. Siapapun tidak ada jaminan bahwa kalau dia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian dia mendapatkan ampunan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan ketika seorang sahabat bernama Utsman bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ketika dia di Madinah, dia sakit, dipelihara oleh seorang sahabat, saya lupa namanya, sahabat. Beliau dirawat sampai meninggal dunia. Utsman bin Mas'ud ini masya Allah ahli ibadah, zuhud. Nah, ketika dia meninggal dunia, sahabat tadi itu berkata, dan Rasulullah dan para sahabat datang takziah. Sahabat tadi berkata, sungguh Allah telah merahmati engkau wahai Utsman bin Mas'ud. Aku menjadi saksi bahwa engkau telah mendapatkan rahmat. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan berkata begitu. Siapa yang bisa mengetahui bahwa dia pasti mendapatkan rahmat? Saya sendiri ini Rasulnya Allah. Nanti cari hadis saya sendiri ini Rasul. Tapi saya tidak bisa menjamin diri saya bahwa saya akan mendapatkan rahmat Allah. Coba lihat. Artinya berharap itu boleh. Ya, berharap, tapi memastikan seseorang pasti mendapat rahmat, keselamatan di akhirat, itu tidak. Kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini, antara rasa takut dan berharap, ini harus seimbang. Ya, harus seimbang. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tentang al-khawf atau rasa takut. Rasa takut ini, kata para ulama, terbagi menjadi 4. Ya, rasa takut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya al-khawfu at-tabi'iyah atau al-khawf at-tabi'i. Rasa takut tabiat sebagai manusia. Sebagai manusia, kita secara tabiat itu punya rasa takut. Ya, kita punya rasa takut terhadap hewan berbisa atau binatang buas atau apapun yang membuat kita takut. Ini secara tabiat manusia, insting manusia, itu hal yang wajar. Hal yang wajar, selama tidak berlebih. Ya, insting manusia, kenapa kita lari kalau ada hewan buas? Ya karena kita takut. Jangan sampai dimangsa hewan buas tersebut. Atau ketika ada hal-hal yang membahayakan diri kita, kita menghindar supaya tidak kena hal membahayakan tersebut. Ya, ini namanya takut tabi'i dan ini tidak tercela. Tidak tercela karena semua manusia pasti punya rasa takut. Ya. Nah, itu namanya takut tabi'i. Jadi selama kita secara wajar, itu bukan hal yang tercela. Takut terbakar, takut dan sebagainya. Ya. Bahkan rasa takut seperti ini pun menghinggapi para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu habis mukul orang Kipti atau orang Mesir asli. Itu kemudian orang itu mati. Satu kali pukul langsung mati. Nabi Musa kemudian ketakutan, takut dikejar atau ditangkap oleh pasukannya Firaun.
Akhirnya dia melarikan diri sampai kemudian ke negeri negeri Madinah. Sampai di negeri Madinah lari, takut. Padahal dia nabi. Waktu itu sebelum nabi belum diangkat menjadi nabi. Artinya setiap manusia itu bagaimanapun kondisinya pasti secara tabiat dia akan memiliki rasa takut. Yang kedua, al-khauful ma'asi, takut karena maksiat. Ya, takut maksiat yang termasuk kategori takut yang bermaksiat. Contoh, orang yang takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Gimana contohnya? Misalnya ada orang yang bekerja di sebuah lembaga, kemudian dia punya atasannya maksa dia, kamu harus ini, mau tanda tangan atau apa untuk menggelapkan dana dan sebagainya, korupsi atau kolusi dan sebagainya, ya, sehingga terjadi kejahatan. Dia takut kepada bosnya, akhirnya dia lakukan. Ini termasuk takut maksiat, tentu takut yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada manusia dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau takut-takut yang lain yang semisal dengannya, ya, karena kita takut dicela, akhirnya kita meninggalkan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal saleh karena takut dicela dan seterusnya. Ini contoh takut yang masuk kategori durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para ulama mengatakan ya al-khauful ibadah, takut yang masuk kategori ibadah, ya, yang mana takut ini disertai dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi rasa takut yang dia miliki itu menyebabkan dia selalu ya merendahkan dirinya kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah, amal saleh dan ketaatan. Kenapa? Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini salah satu di antara ciri-ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Qaf ayat 32 sampai 33 Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Nanti di akhirat ketika dimasukkan ke dalam surga, para penghuni surga itu akan dikatakan kepada, inilah nikmat yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, bagaimana? Karena kalian ya man khasyiyar rahman bil ghaib, karena dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ghaib. Ya, ghaib itu artinya tidak nampak, tidak kelihatan. Dia tidak melihat Allah, tapi dia selalu merasa takut kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Melihat, Allah itu Maha Perkasa, Maha Kuat, ya, dan Allah itu Maha berat siksanya. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wajah biqalbin munib, sehingga mereka itu senantiasa kembali kepada Allah. Hatinya itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat dan yang lain. Ini namanya takut ibadah, takut yang masuk kategori ibadah. Namun dalam perkara ibadah itu ada rasa takut yang yang terpuji dan ada yang tercela. Hati-hati, Pak. Dalam perkara ibadah pun ada rasa takut yang terpuji dan ada rasa takut yang tercela. Mana rasa takut yang terpuji? Yaitu tadi menimbulkan rasa takut
takut yang mencegah dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, takut ibadahnya tidak diterima. Takut nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini namanya takut yang terpuji. Tetapi ada takut yang sangat berlebihan. Sangat berlebihan, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat berlebihan takutnya kepada Allah sehingga terjatuh kepada yang namanya putus harapan, putus asa. Ya, dia merasa tidak ada jalan lagi, tidak ada lagi pengampunan Allah. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih ingat kisah tentang seorang yang membunuh 99 orang. Ya, terus dia minta kepada seorang ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada jalan bagi saya untuk mendapatkan ampunan Allah? Kata ahli ibadah itu tidak ada. Langsung dibunuh pula orang itu. Sehingga menjadi berapa? 100 orang. 100 orang dibunuh. Akhirnya dia berjalan dan kemudian bertemu dengan seorang alim. Itulah bedanya ahli ibadah dengan alim. Ya, ahli ibadah dengan alim. Orang alim itu karena dia tahu, dia paham. Dia bilang, oh masih ada. Oh masih ada. Dan dia tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu maha kasih sayang. Dia tunjukkan jalan, pergilah ke negeri sana. Di sana itu ada orang baik, ahli ibadah, orang alim. Silakan beribadah bersama. Orang yang tadi itu berjalan, belum sampai ke sana, Allah cabut nyawanya. Maka berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, oh, ini bagianku, karena dia sudah ada keinginan untuk bertaubat dan dia sudah berusaha. Hanya saja belum sampai sudah datang maut. Ya, terus apa kata malaikat azab? Oh bukan, ini bagianku. Belum bikin apa-apa kok, belum beribadah, ya. Akhirnya diukur. Jarak antara negeri baik tadi dengan tempat dia meninggal itu lebih dekat mana daripada negeri yang dia tinggalkan, negeri penuh dengan maksiat. Ternyata lebih dekat negeri baik. Ketika dia berjalan ke sana lebih dekat. Itu kata para ulama, kata beberapa riwayat mengatakan itu selisihnya hanya sehasta atau sejengkal saja. Maka diambillah malaikat rahmat. Masya Allah. Jadi Allah itu maha pengampun, maha rahmat, maha penuh kasih sayang. Ya. Nah, ini namanya takut yang masuk dalam kategori ibadah. Tapi ketika itu berlebihan sampai menghilangkan rasa roja, pengharapan, maka itu juga berbahaya. Yang keempat namanya takut yang was-was atau tersembunyi. Takut yang tidak ada alasannya. Takut yang tidak jelas. Ya, disebut oleh para ulama ya takut terhadap hal-hal yang khurafat atau hal-hal yang mungkin berjalan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya ini, takut ini bersumber dari syaitan. Ditakut-takuti, misalnya ada genderuwo atau ada hantu, ya, atau takut ketika gelap, kemudian banyak hal. Takut lewat di dekat pohon yang katanya angker, takut terhadap benda-benda katanya keris pusaka dan sebagainya, takut terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu nggak jelas, ya, tidak terbukti, bukan sesuatu yang ada keterangannya secara syariat atau ada bukti-bukti ilmiah, ya. Takut semacam ini bahaya. Takut semacam ini bahaya. Kalau terlalu mendominasi pada diri kita, itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Maka kita berhati-hati jangan sampai hal tersebut menguasai diri kita. Karena ada memang begitu.
Saya dulu tinggal di kampung. Ada teman-teman itu karena tempat buang air itu agak jauh dari rumah. Kalau sendirian itu nggak mau pergi. Lebih baik dia tahan sampai pagi. Ya, kenapa? Karena jauh dari rumah. Ya, kalau tidak ada yang mau menemani, ya nggak berangkat. Hal-hal seperti ini kurang tepat. Ya, tidak tepat. Dan itu bisa menjatuhkan pada perbuatan atau perkara-perkara yang berbau kesyirikan dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175, "Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ahu." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kawan-kawannya. Hati-hati Pak, ada kadang-kadang hal-hal yang sifatnya tidak nyata, tidak jelas, tapi syaitan menakut-nakuti, membuat kita itu takut. Fala takhawfuhu, maka janganlah kamu takut. Jangan takut kepada syaitan atau teman-temannya syaitan. Wa khawfuni, dan hendaklah kalian takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perkara membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita sebagai seorang muslim harus selalu bersandar kepada apa yang Allah turunkan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika kita membangun rasa takut itu, kita tetap bersandar kepada wahyu. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk hanya takut kepada Allah. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, maka para ulama menyimpulkan ada beberapa cara untuk menghadirkan rasa takut. Ya, ada beberapa tips yang untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Yang pertama, merenungkan atau berilmu atau memahami tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan sifat-sifat nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan, dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Jadi kita membaca dan memahami atau berilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbangunlah rasa takut kita hanya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau orang paham dan mengerti tentang kebesaran dan keagungan Allah, maka akan muncul, akan lahir pada dirinya rasa takut bermaksiat, takut durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Dia bisa membumi hanguskan, dia bisa menghancurkan, dia bisa mengadab manusia di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca, kita pelajari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah tentang sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita renungkan tentang besarnya atau dahsyatnya atau sakitnya siksa Allah Subhanahu. Ya, khususnya di alam barzakh dan di akhirat kelak. Seperti yang saya baca tadi ketika sholat maghrib. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian Allah gambarkan sedikit di situ tentang bagaimana siksa api neraka. Ya,
Apa? Bagaimana Allah gambarkan? Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau di dunia bahan bakar itu ya kayu, ya alam, ya apa lagi, itu bahan bakar. Ya memang bara-bara yang gampang terbakar. Lah ini batu, manusia itu nggak gampang terbakar kalau tidak apinya tidak betul-betul panas. Ya, ini panas menjadi bahan bakar yang membakar manusia. Jadi manusia ini karena panasnya api neraka terbakar, kemudian membakar manusia yang lain. Ya, dan api yang ada di akhirat atau di neraka itu, ya, api yang ada di dunia ini hanya berapa 1% daripada api yang ada di neraka. Begitu panasnya neraka. Maka kita renungkan betapa dahsyatnya ya azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa pedih, sakit dan perihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di alam barzakh. Alam barzakh pun manusia akan mendapatkan siksaan karena amalnya selama ini. Orang yang suka berdusta itu mulutnya akan dirobek sampai belakang. Ketika setelah itu dikembalikan, dirobek, dikembalikan, dirobek. Orang yang tidak menjalankan sholat itu tulang rusuk dijepit oleh bumi sampai tulang rusuknya bersilang dan sebagainya. Nah, kita renungkan betapa banyak di antara ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang hal itu akan mencegah kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ada sebuah kisah disebutkan di buku-buku hikmah. Ada seorang ibu pada suatu saat bersafar dengan anaknya, anak gadis yang cantik, melakukan sampah di sebuah daerah namanya Fas kalau tidak salah. Kemudian di tengah jalan terpisah antara ibu ini dengan anaknya yang gadis tadi. Karena terpisah anaknya ketakutan, sudah malam sendirian. Hanya dia tetap berjalan dalam keadaan takut dan melihat sebuah cahaya. Dan ternyata di situ ada gubuk kecil. Ya. Kemudian anak gadis tadi mendekat ke gubuk tersebut. Dia mendengarkan ternyata di dalam rumah itu ada seseorang yang sedang membaca. Ya. Kemudian dia melihat mengintip ke dalam banyak kitab-kitab, buku-buku, dan orang itu sedang membaca. Maka dia bergumam, oh ini mungkin ahli ilmu atau thalabul ilm atau seorang penuntut ilmu. Kalau orang ini saja tidak baik, siapa lagi orang baik, kan begitu. Akhirnya dia ketok pintu, dibuka, ternyata seorang pemuda. Ya, memang dia seorang penuntut ilmu. Kemudian dia ceritakan kondisinya bahwa dia sama ibunya terpisah, sudah malam dia ketakutan. Dia minta izin kalau bisa diberi kesempatan untuk berlindung di rumah tersebut. Maka sang pemuda pun ya bimbang kalau tidak diberi kesempatan masuk, nanti di luar akan tersesat lagi atau mungkin mendapatkan bahaya. Kalau dia dimasukkan, nanti juga dirinya yang bahaya, kan begitu. Akhirnya setelah dipikir, ya sudah diberi kesempatan masuk ke dalam rumah itu. Rumahnya kecil, hanya dibuat tabir dari kain yang memisahkan dia dengan gadis tersebut. Nah sudah, setan datang. Taulah setan cari kesempatan. Setan datang kemudian menggoda sang laki-laki, anak
cari pertama yang bakar. Dia berkata, kalau api dunia saja kamu tidak akan mampu, bagaimana dengan api akhirat? Ya, dia kesakitan. Kemudian terus bergejolak, kapan setan datang menggoda lagi, dibakar jarinya sampai semua jarinya terbakar. Dari balik tirai anak gadis itu mengintip. Jadi Masya Allah, orang ini sampai seperti ini. Sampai pagi, ketika pagi maka pemuda tersebut mempersilahkan gadis itu untuk segera mencari jalan untuk kembali ke rumah. Sampailah anak gadis ini di rumahnya, kemudian dia cerita kepada ayahnya. Sang ayah mendengar cerita tersebut, mencari ulama yang ada di negeri tersebut. Ya, dia yakin bahwa anak ini pasti berguru di salah satu di antara ulama itu. Cari dan ketemu ulama tersebut, dan sang ulama atau syekh itu bertanya kepada murid-muridnya, silakan angkat tangan. Semua angkat tangan kecuali satu pemuda, gak mau angkat tangan. Ternyata yang pemuda itu yang tangannya terbakar. Maka sang ayah gadis tadi minta supaya dia dinikahkan dengan anak perempuan. Karena dia menghindari maksiat, perbuatan dosa, Allah menukarkan anak gadisnya yang cantik tersebut. Nah, kisah yang hampir sama ya diceritakan oleh teman saya, dia kuliah di Arab Saudi di Madinah. Dia bercerita bahwa habis boleh ceritanya belum selesai. Iya, saya selesaikan ceritanya biar nggak penasaran dengan. Jadi teman saya ini ketika kuliah dia diceritain oleh seorang syekh. Dia safar ke sebuah negara, dia juga tidak ceritakan negara apakah Indonesia atau selain Indonesia. Dia nginap di hotel. Tahulah apa dengan di antara pelayanan hotel itu ya seperti ketuk pintu ternyata seorang gadis yang cantik dengan pakaian yang seadanya, dengan dandanan yang menor. Terus ya menawarkan diri. Syekh tadi ini tidak menolak. Dia sholat, dia sujud, dia menangis sampai fajar. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tidak sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sampai di Arab Saudi, turun di bandara Jeddah, tiba-tiba ada telepon, kemudian dia terima dan ditanyakan, "Ya Syekh, saya punya seorang anak gadis, begini, mohon dinikahi." Itu cerita langsung kepada teman saya. Teman saya ini ikut pembimbing haji. Jadi artinya apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus selalu kuatkan, kokohkan. Dan salah satu di antara hasil dari menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, semakin besarnya rasa takut. Semakin kuatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di tempat yang ramai maupun ketika kita sendiri. Ya, untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Sebenarnya penjelasan yang panjang, banyak sekali ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Kalau memang pertemuan yang akan datang mungkin bisa kita lanjutkan, ini nama pentingnya harus. Mudah-mudahan menjadi yang manfaat kalau kami dengan akhirat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.